9 mukjizat Nabi Isa alaihissalam, bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa alaihissalam merupakan nabi dan rasul ke-24 dari 25 nabi dan rasul yang patut umat Islam imani. Nabi terakhir Bani Israel ini diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berdakwah kepada kaumnya sendiri agar tetap taat kepadanya. Berikut mukjizat untuk Nabi Isa dari Allah Subhanahu wa taala sejak beliau belum lahir hingga menjadi nabi. Yang pertama, Nabi Isa dilahirkan tanpa ayah. Hampir seperti Nabi Adam yang diciptakan tanpa orang tua, Nabi Isa juga diciptakan Allah tanpa seorang ayah. Allah menitipkan ruh pada tubuh Maryam yang kemudian melahirkan Isa. Kelahirannya itu dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 59. Mukjizat kelahiran Nabi Isa ke dunia membuktikan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala sebagai Sang Maha Pencipta adalah nyata. Yang kedua, bisa berbicara saat masih bayi. Selain kelahirannya yang ajaib, mukjizat Nabi Isa lainnya adalah dapat berbicara sesaat setelah lahir. Kala itu Maryam sempat dituduh melakukan perzinahan karena bisa memiliki anak tanpa seorang suami. Mengetahui ibunya dituduh berzina, Nabi Isa alaihissalam yang baru lahir beberapa hari itu bisa berbicara seperti manusia dewasa pada umumnya dan membela sang ibu dari fitnah. Yang ketiga, haus ilmu pengetahuan. Masa anak-anak banyak dihabiskan dengan bermain bersama teman sebaya, namun tidak dengan Nabi Isa yang sejak kecil menunjukkan ketertarikannya terhadap ilmu pengetahuan. Di usianya yang masih sangat kecil, Nabi Isa alaihissalam sudah mengisi hari-harinya dengan menimba ilmu dan mengikuti pertemuan diskusi dengan para ulama di Baitul Maqdis. Di usianya yang ke-30, Nabi Isa diangkat menjadi nabi dan diutus untuk memulai dakwahnya. Yang keempat, membuat burung dari tanah. Nabi Isa dapat membuat burung hidup dari tanah liat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Nabi Isa membentuk burung dari tanah dan meniupnya, lalu tanah itu menjadi burung dan terbang. Yang kelima, menyembuhkan penyakit. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam selanjutnya yaitu mampu menyembuhkan berbagai penyakit berat, termasuk buta dan kusta atau belang. Bahkan pada orang-orang yang menderita buta permanen sejak lahir, Nabi Isa bisa menyembuhkannya sampai kembali normal dan sehat. Yang keenam, menghidupkan orang mati. Pada masa kenabian Nabi Isa, beliau juga dapat menghidupkan orang mati, tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Meski mukjizatnya nyata, tetap saja masih banyak pihak yang menyangkal bahwa itu hanya sihir. Satu hari, Nabi Isa pernah membantu seorang pria yang sedih karena istrinya meninggal. Bahkan di depan pria itu Nabi Isa memperlihatkan langsung mukjizatnya untuk menghidupkan kembali jasad istrinya. Yang ketujuh, bisa melihat hal-hal yang gaib. Nabi Isa diberi kelebihan untuk melihat hal-hal gaib melalui panca inderanya meski beliau tidak menyaksikan langsung. Keistimewaan itu ada dalam Quran Surat Ali Imran ayat 49. Yang kedelapan, menurunkan hidangan dari langit. Mukjizat Nabi Isa berikutnya yang tercantum dalam Al-Quran adalah turunnya hidangan dari langit. Para pengikut Nabi Isa pernah berkata, apakah dirinya bersedia menurunkan hidangan dari langit bagi mereka? Lalu Nabi Isa pun berdoa pada Allah seperti dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 114. Yang ke-9, diangkat ke langit oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat berusia 33 tahun, 3 bulan, 3 hari, Nabi Isa diangkat dari bumi ke langit atau surga ketika penguasa Lalim berusaha menyalibnya. Hal tersebut menjadi sebuah penghormatan kepada Nabi Isa dari kekejaman kaum Bani Israel. Pada peristiwa 10 Muharram itu, Allah Subhanahu wa taala mengangkat dan mengenukarkan Nabi Isa dengan Yudas Iskariot. Peristiwa ini dijelaskan dalam Quran Surat Ali Imran ayat 55.